Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu lan den sunataken fi shaumi ing dalem poso apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi perkara kang nomor siji saking salah satu asya iku ta'jilul fitri menyegerakan berbuka puasa. In tahaqqaqa lamun nyoto lamun yakin sapa as-shaimu wong kang poso guru basyamsi ing surupe srengenge. Fa in syakka mongko lamun mamang sapa shaim fala yu'ajjilu mongko ora kena nyepetaken mongko ora kena menyegerakan sapa as-shaim al-fitra ing berbuka. Wa yusanu lan den sunataken apa ayyuftira yento berbuka sapa as-shaim ala tamrin ing atase kurma. Wa illa lan lamun ora ala tamrin famain mongko ing atase banyu. Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi menyatakan bahwa terdapat 3 perkara yang disunahkan di dalam berpuasa. Walaupun demikian, walaupun Asy-Syaikh Ibnu Qasim ini menyebutkan hanya 3, maka pada hakikatnya terdapat banyak sekali perkara yang disunahkan di dalam berpuasa. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, fayustahabbu fis shaum umurun katsirah. Bahwa dianjurkan pada saat berpuasa banyak sekali perkara-perkara. Sebagai contoh, katarki syahwati allati la tubtilu shauma. Seperti halnya meninggalkan syahwat yang tidak membatalkan puasa. Hal pertama yang dianjurkan pada saat berpuasa adalah menyegerakan berbuka, ta'jilul fitri. Menyegerakan berbuka di sini sunnah ketika seseorang yang berpuasa benar-benar yakin bahwa matahari telah terbenam, yakni maghrib telah tiba. Berbeda halnya jika seorang yang berpuasa tidak yakin atau ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum, apakah sudah maghrib atau belum. Maka ketika seseorang yang berpuasa tidak yakin atau ragu, maka dia tidak boleh untuk menyegerakan berbuka. Karena justru ketika dia berbuka dalam kondisi tidak yakin bahwa matahari telah terbenam, hal ini bisa membatalkan puasa dia. Dan juga disunahkan untuk berbuka dengan menggunakan kurma. Dan jika tidak ditemukan kurma, maka berbuka dengan menggunakan air. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri fa illam yajid fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa tsani utawi perkara kang kaping pindho iku ta'khirus suhuri ngakhiraken makan sahur. Malam yaqa' ing dalem selagine ora tumibo sapa shaim fi syakkin ing dalem mamang. Wa yahsulu lan hasil apa as-suhuru mangan sahur biqalilil ukli kelawan kidike makanan wa syurbilan minuman. Kemudian perkara yang nomor 2 yang dianjurkan di dalam berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Makan sahurlah kalian semua, fa inna fis suhur kronos tune iku ing dalem mangan sahur barokatan ono barokah. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ista'inu bi ta'amis sahari.
becik nuprih pitulung sira kabeh bitu amis sahari kelawan panganan sahur ala siyamin nahari ing atase puasa ing dalem rino. Wa bi qailulatin nahari lan kelawan turu awan ala qiyamil laili ing atase qiyam bengi. Hal ini menunjukkan bahwa makan sahur itu bisa membantu seseorang untuk mengerjakan puasa di siang hari dengan lebih baik, sebagaimana tidur siang bisa membantu seseorang untuk bisa mengerjakan sholat malam dengan baik. Kemudian kesunahan atau anjuran makan sahur ini berlaku sejak tengah malam. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili. Jadi kesunahan makan sahur itu berlaku setelah lewat tengah malam. Fal aklu mongko utawi mangan qablahu ing dalem sadurunge nisfil lail iku laisa ora ono apa al aklu bisuhurin iku sahur. Maka makan sebelum tengah malam itu tidak dikatakan sahur. Fala tahsulu mongko ora hasil bihi kelawan al aklu qablahu as-sunnatu apa sunnah. Dan dia tidak mendapatkan kesunahan ketika dia makan sebelum tengah malam. Maka kesimpulan di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, fal hasilu anna suhura, setuhune mangan sahur iku sunnatun sunnah. Wa ta'khiruhu lan setuhune ngakhirake suhur, makan sahur iku sunnatun sunnah ukhra kang weneh. Bahwa sahur itu adalah kesunahan, yakni ketika seseorang makan setelah tengah malam, dia sudah mendapatkan kesunahan, dan mengakhirkan makan sahur itu adalah kesunahan yang lain. Lalu sampai batas mana kita boleh mengakhirkan sahur? Wa yusanu lan den sunataken taqribuhu opo marekaken as-suhur minal fajri saking fajar biqadri ma kelawan kadare perkara yasa'u kang amot opo ma qira'ata khamsina ayatan ing maca 50 apane ayatan ayate. Kira-kira jaraknya dengan membaca 50 ayat Al-Quran sampai dengan fajar. Maka para ulama Nusantara telah membuat suatu inisiatif untuk menentukan waktu imsak, yakni kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh. Para ulama mengkira-kirakan 50 ayat Al-Quran itu sekadar kira-kira 10 menit. Kemudian Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, bahwa mengakhirkan sahur ini, mengakhirkan makan sahur ini adalah salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW. Asy-Syaikh berkata, wa ta'khirus suhur min khosoisi hadhil ummah. Utawi ngakhirake mangan sahur iku min khosoisi hadhil ummah, setengah saking keistimewaane ikilah umat, yakni umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bidalili annal umama kelawan dalil setuhune piro-piro umat as-sabiqah kang dhisik iku kanu ana sapa al-umam as-sabiqah iku yakuluna padha mangan sapa al-umam as-sabiqah qabla ayyanamu ing dalem sadurunge yen to padha turu sapa al-umam as-sabiqah. Wa kana lan ana apa kelakuan iku yahrumu haram alaihim ing atase al-umam as-sabiqah apa al-aklu mangan wa syarbulan ngombe min waqtil isya saking waktu isya au bin naumi atau kelawan sebab turu walau qabla waqtil isya walaupun iku sadurunge waktu isya. Jadi umat-umat yang terdahulu sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka ketika berpuasa, mereka sudah dilarang makan sejak waktu isya atau sejak mereka tidur walaupun belum waktu isya. Berbeda dengan mereka, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan berupa boleh makan sampai dengan fajar tiba. Kesunahan makan sahur ini sudah bisa diperoleh dengan makan dan minum walaupun sedikit. Wa yahsulu as-suhur biqalilil ukli wa syurbi. As-suhur ini maknanya at-tasahur, yakni makan sahur. Fahuwa bidomisin, yakni as-suhur, bukan as-sahur. Li'annahu bidomiha al-fi'lu, karena lafadz as-suhur dengan mendomahkan huruf sin ini maknanya perbuatan, yakni makan sahur. Wa amma bi fathiha, anapun dengan fathahnya sin, wa huwa ma yutasahharu bihi, yakni sesuatu yang dipakai untuk sahur, yakni makanan sahurnya. Kemudian maknanya bi qalilil ukli wa syurbi, yakni bi qalilil ma'kul wal masyrub. Terdapat sebuah hadis di dalam Sahih Ibnu Hibban diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Makan sahurlah kalian semua walaupun dengan sak teguk dari air.
Wa yusanu kaunuhu mimma yundabul fitru alaihi. Dan juga disunahkan menu untuk bersantap sahur sebagaimana apa yang disunahkan ketika berbuka. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wasalisu utawi perkara kang kaping telu kang den anjuraken nalikane poso. Iku tarkul hujri, ninggal olo. Ayil fuhsyi, yakni perkara kang olo. Minal kalami saking guneman, saking kalam al-fahishi kang olo. Fayasunu mongko ngreksa sapa as-shaimu wong kang poso lisanahu ing lisane as-shaim anil kadhibi saking goroh wal ghibati lan ghibah wa nahwi dzalik lan sepadane mengkono-mengkono al kadhib wal ghibah kasyatmi koyok dene misuh-misuh wa in syatamahu mongko lampun misuhi ing as-shaim sapa ahadun wong suwiji falyaqul mongko becik ngucap sapa as-shaim marrataini kelawan rong ambalan au salasan utawa telung ambalan ngucap inni shaimun setuhune ingsun iku shaimun wong kang poso ima bilisanihi ono kalane kelawan lisane as-shaim kama qala koyok dene perkara kala kang ngendikaaken sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi fil azkar ing dalam kitab al-azkar au bi qalbihi atau kelawan atine as-shaim kama kaya keterangan naqala kang nukil hu ing ma sapa Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i rahimahumullah taala anil a'immati saking piro-piro imam wa kata soro lan ngalap cukup sapa Ar-Rafi'i alaihi ingatase qaul. Perkara yang nomor 3 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi yakni meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk atau tarkul hujri. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan fal makna yusannu tarkul fahishi minal kalam, disunahkan untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk. Wal hukmu alaihi bisunniyati min haitsu shaum. Dan hukum kesunahan ini adalah dari sisi atau dari sudut pandang puasa. Fala yunafi anna tarkal fuhshi minal kalam kal kadhibi wal ghibati wan namimati wa ghairiha wajibun fi dzatihi. Dan keterangan hukum kesunahan ini tidaklah menafikan bahwa hukum asal dari meninggalkan suatu perkara yang buruk dari ucapan, seperti ucapan dusta, ghibah atau menggunjing, namimah, mengadu domba, dan lain sebagainya, itu secara dzatiyahnya adalah wajib. Maka dari itulah, anjuran untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk ini semata-mata untuk menyelamatkan pahala puasa. Walaupun memang al-hujri seperti kadzib, wal ghibah, wan namimah itu tidaklah membatalkan puasa. Walidzalik lam yabtul birtika bidzalik. Adapun keterangan sebuah hadis, khamsun yufattirna as-shaima. Al-ghibatu wan namimatu ila akhirih. Yakni ada 5 perkara yang bisa membatalkan seseorang yang berpuasa. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah ila akhirih. Maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan ini hadis dhaif. Wa ala fardhi sihhatihi fal murad annahunna yubtilna ats-tsawaba la shauma. Adapun jika dimaknai maka maknanya adalah bahwa 5 hal tersebut tidaklah membatalkan puasa, namun membatalkan pahala puasa. Adapun memang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menghukuminya dengan zahir teksnya. Jadi memang betul-betul batal. Namun jumhur mengatakan bahwa yang batal adalah pahala puasanya, yang rusak adalah pahala puasanya. Wal jumhuru ala ta'wilihi bibutlanis thawab. Fayasunu as-shaim lisanahu anil kadhib wal ghibah wa nahwi dhalik. Al-kadhib di sini maknanya adalah anil ikhbar bima yukhalifu al-waqi'ah. yakni mengabarkan suatu perkara yang berbeda dari kenyataan. Ini termasuk dari definisi dusta. Dan kemudian al-ghibah. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan ghibah itu allati hiya dzikruka akhaka bima yakrahu. Penuturanmu tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Walau bima fihi, walau bihadratihi, walaupun itu sesuatu perkara itu memang nyata ada pada diri saudaramu, dan walaupun saudaramu itu ada di sampingmu. Jadi ghibah itu bukan hanya kita menggunjing seseorang yang tidak ada di antara kita, tapi termasuk orang itu di antara kita, kemudian kita menuturkan di tengah umum tentang keburukannya, maka itulah termasuk ghibah, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Bajuri. Wahya minal kabair fi haqqi ahlil ilmi wa hamalatil Qur'an.
Dan ghibah itu ketika yang dipergunjingkan adalah seorang yang ahlul ilmi dan juga seorang yang hafal Al-Quran, hamalatil Quran, maka ghibah tersebut termasuk dosa besar. Dan ketika yang dipergunjingkan adalah selain dari keduanya, selain dari ahlul ilmi wa hamalatil Quran, maka ghibah itu termasuk dosa kecil. Wa minas saghair fi haqqi ghairihim. Berbeda ketika kita melihat pendapatnya para ulama Malikiyah. Mereka mengkategorikan bahwa ghibah itu minal kabair mutlaqon. Bahwa menurut ulama Malikiyah, ghibah itu termasuk dosa besar secara mutlak, baik itu yang dipergunjingkan adalah ahlul ilmi, hamalatul Quran, ataupun selain daripada keduanya. Walau lam yakun fi dhammiha illa qawluhu ta'ala ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini dasar daripada para ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Dan juga terdapat suatu riwayat yang menyatakan anna li abwabis sama hujaban, bahwa langit itu punya pintu-pintu dan masing-masing pintu itu memiliki penjaga-penjaga yang menghalang-halangi. Yarudduna a'mala ahlil kibri wal hasadi wal ghibati. Para malaikat penjaga pintu-pintu langit itu, mereka menolak amal-amalnya orang yang di dalam hatinya menyimpan kesombongan, menyimpan hasad atau dengki, dan juga orang-orang yang gemar ghibah atau menggunjing saudaranya. Contoh lain selain dusta ghibah itu, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wakan namimati, dan juga termasuk itu adalah seperti halnya namimah, mengadu domba. Wahya as-sa'yu bainan nas ala wajhil ifsad, yakni datang kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang ditujukan untuk memecah belah manusia tersebut. Ini termasuk dosa besar, wahya minal kabair. Ini kata Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri di dalam Hasyiah Ibrahim Al-Bajuri ala Syarhi Ibni Qasim Al-Ghazi. Kemudian ketika ada seseorang yang berpuasa, dicela oleh orang lain, dihina oleh orang lain, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaim, bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ada kalanya mengucapkan ini bisa dengan menggunakan lisannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Ini ilam yakhaf ar-riya'a, ketika dia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam riya. Au biqolbihi, atau dengan hatinya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari para imam, dan beliau mencukupkan dengan pendapat tersebut. Ketika seseorang khawatir terjerumus ke dalam riya, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaim di dalam hatinya saja. Kemudian terdapat tambahan keterangan wa yusannu 'inda 'adami khaufir riya'i al-jam'u bainahuma. Dan dianjurkan pula ketika tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam riya untuk mengumpulkan keduanya, yakni mengucapkan dengan lisan dan juga dengan hati. Lalu apa sebenarnya hikmah daripada dianjurkannya kita untuk mengucapkan inni shaimun ketika kita sedang berpuasa lalu kita dicela dan dicaci oleh orang lain? Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wa qawluhu inni shaimun wal ghardu min dzalik zajru nafsihi minal musyatamati. Jadi seseorang itu akan tercegah hatinya, tercegah jiwanya untuk saling mencela. Fa innaha rubbama taharrakat laha 'inda syatbil ghair. Karena hati, jiwa itu terkadang tergerak untuk membalas cacian orang lain. Maka ketika kita mengatakan inni shaimun, baik itu dalam hati maupun dengan lisan, maka itu akan membantu jiwa kita, membantu hati kita untuk menenangkan diri sehingga tidak terprovokasi, tidak terpengaruh oleh cacian orang lain. Wa fihi aidan zajrul ghairi 'anisyatmi. Demikian juga ucapan inni shaimun ini bisa membantu mencegah orang lain untuk kemudian mencaci kembali kita. Lakin hadza khosun bil qawli al-lisani dunal qalbi. Adapun hikmah mencegah orang lain untuk mencaci kembali kita terbatas pada ucapan inni shaimun yang menggunakan lisan, tidak yang menggunakan hati. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin ila huna wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.